Shalom, apa kabar? Kembali lagi di channel House of Worship Project atau HW Project. Kali ini saya bersama pendeta atau Pak Gembala yang di GPDI House of Worship dengan Pak Yanto, Mas. Apa kabar, Pak? Baik, Mas Panji. Aku agak grogi di sini sebetulnya. Aduh, malah yang grogi dengan orang penting. diculik ya. Oke, untuk tema kali ini kita akan ngomongin tentang Natal. Di gereja ini kita mengambil tema Christmas is sharing. Betul Pak ya? Betul. Untuk landasan ayatnya kita ambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih bahagia memberi daripada menerima. Demikian firman Tuhan. Baik, ini langsung pertanyaan aja Pak ya, untuk siapkan. mempersingkat waktu karena kita tahu jadwal Pak Pendeta tuh pasti padat banget. Oke, pertanyaan yang paling mendasar. Kenapa Natal berbagi? Ya, Natal berbagi itu kita lihat dari cara Yesus. Dia berbagi, ya dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, lalu dikaruniakannya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Dan dalam kehidupan Yesus dia berbagi. Khususnya kita lihat dalam kehidupannya berbagi kepada orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang selama ini mereka tanpa arah, dan itulah kasih itu dibagikan kepada mereka. Oke, tapi kan di sini juga ditekankan bahwa berbahagia itu nilainya lebih tinggi. Kenapa bisa lebih tinggi? Kan kita di mana-mana kalau orang dikasih seneng hore dapat nih, sedangkan kita memberi nih kenapa kok jadi bahagia gitu? Ya, itulah bedanya dunia dan Yesus. Waduh. Ya, jadi Yesus sendiri dikatakan berbahagia itu dia berbahagia memberi, bahkan bukan hanya dalam bentuk materi, tapi memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk manusia supaya manusia yang berdosa ini tidak binasa. Itu tujuannya. Oke, kita agak kesami dulu Pak ya. Yang dimaksud dengan binasa di sini seperti apa Pak? Binasa itu karena upah dosa itu adalah maut, kematian. Nah untuk itulah maka Yesus ingin memberikan bukan harta, bukan hal-hal dunia ini, tetapi hidupnya sendiri supaya manusia itu tidak binasa, menggantikan hidup manusia supaya manusia memperoleh hidup, dan hidup itu adalah hidup yang kekal. Oke, Yesus sudah memberi contoh tentang berbagi dan berbagi tidak selalu materi. Terus apa yang bisa kita bagikan? Dalam artian gini Pak, hal yang paling mudah untuk saat ini kita lakukan adalah berbagi secara materi. Entah itu berbagi uang. Contoh paling nyata kan siswa SMP dia berbagi bekal dengan temennya. Atau dia dapat uang saku berapa nih 10.000. Ya udah yuk temen ajak jajan bareng kayak gitu. Nah apakah hanya sebatas itu atau apa sih yang bisa kita lakukan di luar dari pemberian materi ke sesama berarti? Ya, Yesus pernah katakan bahwa Dia memanggil kita untuk menjadi terang dan garam. Ya. Dia menjadi terang di tengah kegelapan, menjadi garam yang bisa mempengaruhi. Nah itu adalah bagian dari bagaimana kita dapat memberi. Kita bisa jadi terang di tengah kegelapan, kita bisa berdampak seperti garam untuk orang itu merasa senang, merasa bahagia melalui kehidupan kita.
Jadi bukan hanya masalah materi yang sifatnya sementara, tetapi Yesus itu justru ya bukan berarti bahwa hal materi itu bukan hal yang penting, tetapi bagi Yesus itu adalah hal yang kekal itu jauh lebih penting daripada hal-hal yang sifatnya sementara. Gitu. Bentar, bisa dipermudah nggak Pak? Bahasanya mungkin. Jadi begini, Yesus datang, dia memberi hidupnya. Ya. Lalu kemudian dia mendapatkan orang-orang yang percaya kepada dia. Lalu kemudian mereka pun diutus untuk menjadi terang dan garam. Berarti punya dampak. Punya dampak kepada apa? Yaitu jadi terang itu berarti kan butuhnya terang, Thomas Panji. Ya. Kalau di sini kita tidak ada terang ini nggak kelihatan kita Ya. rupanya seperti apa. Ya. Nah, kehadiran kita itu bisa menjadi terang karena kita sudah diterangi oleh Kristus. Oh. Jadi di mana kita ada itu jadi terang. Jadi terang itu juga kan bisa bahwa hidup kita itu bisa dilihat, dicontoh. Terang itu juga bisa membawa kita untuk bisa berjalan dan tidak sampai masuk jurang atau lubang. Lalu kemudian yang berdampak lain lagi menjadi garam itu kan, garam itu dibutuhkan semua orang loh Mas. Ya. Jadi orang biasa, orang pembesar itu semua membutuhkan garam. Dan garam itu tidak pernah kelihatan. Coba dia nggak dipajang di di tempat yang mewah di ruang tamu, dia ada di belakang, tidak tersembunyi. Tapi dirasakan. Dampaknya itu luar biasa. Nah, kehadiran orang yang sudah bertemu dengan Yesus semestinya seperti itu. Tidak lalu hanya tampil seperti kita ini, ya, tetapi dia tidak tampil tapi punya dampak yang besar. Oke, tidak selalu tentang harta Pak ya berarti ya. Iya. Tentang bagaimana. Tidak hanya selalu harta. Tentang bagaimana kita ini menjadi terang. Atau Juga. kalau aku menyimpulkannya ini Pak. Lebih ke bagaimana kita ini adalah citra Yesus. Ya, betul, setuju. Gitu ya. Ya. Jadi apa yang kita lakukan ini sebisa mungkin itu dapat mewartakan bahwa Yesus itu seperti ini baiknya. Ya, karena kita sudah Melakukan itu. rasakan dulu. Ya. Iya, lalu Oke. bisa berdampak. Baik. Ini agak berat nih kayaknya nih. Pertanyaan selanjutnya nih. Berat-berat. Mungkin bisa diberi contoh aja di sini Pak. Contoh yang paling gampang itu adalah karena lingkungan paling dekat untuk kita bertumbuh itu kan adalah keluarga. Ya. Nah, bagaimana kita bisa berbagi kepada keluarga? Gitu. Baik, ya di tengah-tengah keluarga itu pasti punya karakter yang berbeda-beda. Sifat yang berbeda-beda. Ya. Cara yang berbeda juga. Nah, kalau keluarga Kristen ya pasti bisa memahamilah begitu ya. Tapi juga kadang dalam keluarga Kristen itu bisa punya pemahaman yang berbeda. Saya punya anak 2 itu berbeda. Umpama dulu ketika masih kecil. Disuruh belajar, yang satu itu bisa tekun belajar, yang satu ini hanya sebentar saja belajarnya. Lalu dia katakan sudah selesai, ayo belajar lagi. Saya sudah cukup gitu. Jadi porsinya masing-masing itu berbeda-beda. Nah demikian juga dalam penerapan kasih. Ya kita tunjukkan mulai dari keluarga kita. Berbagi apa yang kita bisa lakukan dalam sikap tentunya. Dalam sikap kita, dalam perbuatan kita. Sehingga ya contoh yang tadinya sebelum kenal Yesus suka marah-marah, ya suka apalah kata-katanya yang tidak memberkati, sekarang diubahkan Tuhan. Nah itu adalah bagian dari bagaimana dia bisa berdampak itu tadi, bisa menjadi terang di tengah-tengah keluarga. Akhirnya keluarga itu, mama orang tua saya, papa saya sekarang berubah, itu dirasakan oleh keluarga. Kemudian kalau keluarga sudah ya kembali ke diri sendiri, gimana atau mungkin
Pak Yani punya trik nih untuk menjaga konsistensi. Jadi gimana sih aku bisa menjaga konsistensi untuk aku bisa mewartakan keberadaan Tuhan gitu loh. Ya, itu hal yang sangat penting dan sangat bagus pertanyaan ini. Ya, untuk bisa seperti itu, jadilah pribadi-pribadi yang lalu merindukan Tuhan. Tanpa itu ya saya rasa bahwa kita hanya semacam bunglon. Ya, bunglon tahu ya. Ya. Jadi dia hanya baik ketika dia itu warnanya umpama coklat di tempat yang coklat gitu, berubah-ubah gitu kan. Tapi ketika kita merindukan Tuhan, selalu mencintai Tuhan, mencintai firman. Ya firman kan makanan kita ya untuk orang percaya yang membawa tubuh rohani kita ini bisa menjadi kuat, sehat. Nah itu akan membawa kita untuk bisa konsisten. Untuk menjadi berdampak itu tadi. Kalau tidak ya kita tahu bahwa iblis itu dikatakan seperti singa yang mengaum-aum, mencari peluang, mencari kesempatan. Sampai dikatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Nah itu, jadi menjaga hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, dipenuhi oleh firman. Oke, baik. Ini jadi singkat sekali nih. Karena ini ada langsung ke pertanyaan intinya. Ya. Apa sih harapan Pak Yan Thomas ini terhadap tema besar? Dalam artian terhadap tema Christmas sharing. Apa sih harapan Bapak kepada jemaat atau mungkin semua yang melihat podcast ini bisa mengambil nilai apa? Kayak gitu. Jadi visi gereja kita itu adalah menjadi serupa dengan Kristus. Ya. Lalu langkah-langkah yang selama ini kita lakukan, yang kami berikan tema-tema tahun 2025 ini mempersiapkan jemaat untuk menyongsong kedatangan Yesus kali yang kedua. Dengan tema-tema bulanan maupun dalam mingguan, kita kemas sedemikian rupa bagaimana mempersiapkan diri dalam menyongsong kedatangan Yesus. Nah untuk bulan Desember ini, tema yang diambil ini untuk berbagi. Ya, Christmas is sharing. Ya, jadi berbagi kasih. Nah apa yang kita miliki, ya kita bisa berbagi. Ya tadi dikatakan bukan hanya masalah materi, tetapi juga ya kalau Tuhan percayakan kita materi, kenapa tidak? Masih ada orang yang tentu membutuhkan. Jadi itu adalah bagian dari bagaimana kita melaksanakan bukan hanya kata-kata tapi perbuatan. Ya sehingga mengajak jemaat ya tentunya untuk tidak hanya menerima seperti ayat tadi, tapi juga memberi. Memberi. Nah memberi ini sekali lagi tadi dari tindakan kita, perbuatan kita, dan juga apa yang kita bisa beri. Bukan masalah jumlah loh mas, bukan masalah nilai. Ya, tapi apa yang kita bisa berikan itu bisa berdampak. Bisa memberkati orang lain. Kalau kita punya hal materi bisa diberikan, itu sangat-sangat indah untuk gereja kita apalagi. Gitu. Ya. Tentang, ya oke. Ya, itu tadi penjelasannya tentang kenapa Natal itu berbagi. Karena Tuhan sendiri sudah berbagi kepada kita terlebih dahulu. Dia, kalau saya menangkapnya gini Pak, saya tambah dikit gak apa ya. Kalau saya menangkapnya seperti ini. Karena Tuhan itu sudah berbagi terlebih dahulu kepada umat manusia dengan mengaruniakan anak yang tunggal terlebih dahulu untuk menggantikan posisi manusia yang penuh dengan dosa. Seperti itu. Itulah kenapa kita harus berbagi kepada sesama. Itu adalah wujud untuk bersyukur. Iya. Seperti itu. Jadi mungkin begini Mas Panji, bahwa apapun yang bisa kita lakukan dalam bentuk entah itu pemberian secara materi atau memberikan dalam bentuk tenaga pemikiran untuk orang lain bukan untuk diri sendiri, itu tidak sebanding dengan apa yang kita sudah terima. Ya.
Jadi nilainya tidak akan terhitung, ya, harga tebusan kita saja itu berapa nilainya kan? Nggak ada Nggak ada nilainya. nilainya. Karena hidupnya Yesus untuk kita. Ya. Itu harganya. Tidak akan bisa terbayarkan oleh apapun juga. Nah, kalau semua jemaat memahami akan hal ini, membuat jemaat itu juga bisa berbagi, Mas. Amin. Karena orang kikir itu nggak masuk surga loh. Lah ya, kikir waktu, kikir dalam pelayanan, kikir untuk berbagi, nggak masuk surga. Ayat firman Tuhan katakan begitu. Kita bisa bahas ini untuk besok ini. Iya. Ini kita bisa bahas untuk besok. Karena sekarang temanya Natal, kita nggak usah bahas yang kikir-kikir dulu. Lah, tapi kan ada kaitannya dengan berbagi. Kalau nggak berbagi kan berarti menggenggam. Padahal dikatakan tadi lebih berkat memberi daripada menerima. Hanya menerima terus. Kapan kita buka tangan kita? Benar. Gitu? Kalau hanya begini terus, hanya untuk diri sendiri. Tapi kalau ketika kita bisa buka, terima, itu kan jauh lebih baik, Mas. Iya, karena apa yang ada pada kita itu tidak sepenuhnya milik kita. Iya, titipan. Kepercayaan. Hidup ini pun kepercayaan Tuhan bagi kita. Apa yang menjadi bagian kita yang kita miliki itu bukan milik kita, tetapi adalah titipan Tuhan bagi kita. Nah, bagaimana kita mengelolanya? Itu dia, Mas. Menarik. Ini kalau mau dibahas ini bisa 1 jam, 2 jam ini. Iya. Gitu. Oke, mungkin sampai sini dulu Pak ya. Oke. Atau mau nambah lagi nih? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, yang saya sampaikan bahwa jemaat GPDI House of Worship, mari kita berdampak. Ya, bukan hanya ke dalam, tapi juga keluar. Dan tahun ini kita mulaikan, walaupun tahun-tahun lalu tentu ada yang kita lakukan dalam bentuk-bentuk kunjungan, baik ke panti asuhan, dan juga ke gereja-gereja di desa-desa. Tapi kali ini serentak bahkan semua wadah melakukan hal yang sama, yaitu berbagi. Jemaat semua dilibatkan untuk berbagi. Dan itu adalah satu hal yang sangat-sangat membahagiakan tentunya untuk kehadiran kita sebagai gereja. Itu Mas Panji. Oke, terima kasih untuk waktunya Pak Yanto Mas. Tuhan berkati Mas Panji, sukses untuk tugasnya. Amin. Oke, buat teman-teman, demikian obrolan saya dengan Pak Yanto Mas yang mungkin terlihat kaku ya, karena saya grogi di sini. Aduh, saya yang kaku ini didatangi sama Mas Panji yang lebih besar loh. Jujur saya kaku. Jadi sampai ketemu dengan konten-konten kami berikutnya. Jangan lupa di subscribe, komen, dan share. Dadah. Tuhan berkati.